Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya beserta teman saya akan menjelaskan maupun mendemonstrasikan bagaimana aplikasi yang telah kami rancang di dalam mata kuliah aplikasi mobile. Nah, aplikasi yang kami rancang yakni sebuah aplikasi yang berkaitan dengan keuangan. Nah, dapat dilihat dari logonya sendiri, nama aplikasinya adalah Uangku. Yang di dalam logonya ada beberapa gambaran yang berkaitan dengan uang seperti tupoksi dari aplikasi itu sendiri. Nah, saya sedikit memberikan gambaran bahwa aplikasi ini digunakan untuk melakukan manajemen maupun mengelola data-data keuangan kita seperti berapa pendapatan kita hari ini, apa-apa pengeluaran kita, sehingga setiap transaksi yang kita lakukan tidak terlepas dari pencatatan. Dan untuk meminimalisir hal-hal seperti kita tidak tahu kemana arah pengeluaran kita, kita tidak tahu dari mana uang kita misalkan bertambah dan lain sebagainya. Nah, aplikasi ini cocok sekali untuk orang-orang yang memiliki keterbatasan misalkan di daya ingatnya, sehingga ini bisa membantu sedikit kepada orang-orang tersebut. Pun demikian, aplikasi ini tidak hanya bisa digunakan oleh orang-orang secara individu, tetapi bisa juga dimanfaatkan mungkin untuk orang-orang yang memiliki usaha-usaha atau UMKM yang memiliki supaya bisa mencatat transaksi pembeliannya. Mungkin itu sedikit gambaran terkait bagaimana aplikasi ini berjalan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, saya persilakan kepada teman saya yang akan menjelaskan bagaimana sih aplikasi ini, apa tujuan dan manfaat yang bisa diperoleh ketika menggunakan aplikasi ini, bagaimana alur pengerjaannya pada saat pembuatan aplikasinya, kemudian apa-apa fitur-fitur yang berada di dalamnya, serta di penghujung video nanti kami juga akan mendemonstrasikan bagaimana penggunaan aplikasi ini sehingga bisa memberikan gambaran kepada teman-teman ataupun orang-orang yang menonton video ini nantinya. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, saya persilakan kepada teman saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan mengenai aplikasi yang telah kami buat yang berjudul Uangku. Adapun kami beranggotakan yang pertama itu Umar Yusuf dengan NIM 425224 dan juga Fahra Lestari dengan NIM 425206. Adapun daftar isi yang pertama itu latar belakang, kedua tujuan, yang ketiga itu manfaat, yang keempat perancangan aplikasi, yang kelima modul aplikasi, dan yang terakhir itu demo aplikasi. Adapun latar belakang kami mengambil judul ini itu terkadang kita tidak sadar membelanjakan begitu banyak uang untuk sesuatu yang sebetulnya tidak kita butuhkan. Oleh karena itu, kita perlu mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran kita sehari-hari agar kita tahu kapan waktu yang tepat untuk membelanjakan uang kita. Adapun tujuan dari aplikasi ini, yang pertama itu mengumpulkan data dan menyimpan data transaksi, yang kedua menghemat biaya dan juga waktu terhadap kinerja keuangan, yang ketiga penyajian data keuangan yang sistematis dan akurat. Selanjutnya, manfaat dari aplikasi ini yang pertama mengetahui segala bentuk transaksi yang dilakukan baik pemasukan maupun pengeluaran. Yang kedua, menyediakan atau menyajikan informasi keuangan yang akurat dan tepat. Yang terakhir, meminimalisir kehilangan data keuangan karena kita senantiasa mengontrol keuangan kita. Selanjutnya itu perancangan aplikasi. Pada saat perancangan aplikasi ini, metode yang digunakan yaitu metode agil, yang tentunya merupakan metode yang relevan untuk mengembangkan aplikasi dalam skala kecil. Metode ini juga membantu mengembangkan aplikasi secara efektif, seperti pengerjaannya bisa dilakukan dengan pembagian tugas dari tim kelompok kami.
Pada proses pembuatannya, juga terkadang adanya penambahan fitur yang dilakukan sesuai kebutuhan aplikasi. Oleh karena itu, metode ini sangat relevan digunakan dalam perencanaan aplikasi ini. Selanjutnya itu use case diagram. Di sini, user melakukan registrasi, selanjutnya melakukan login, kemudian menambahkan pemasukan maupun menambahkan pengeluaran. Selanjutnya, user dapat melihat hasil rekapan keuangan dan juga dapat membuat alarm pengingat. Yang terakhir itu logout. Selanjutnya itu modul aplikasi. Di sini terdapat tampilan splash screen, yang kedua itu onboarding, yang ketiga itu register, kemudian login dan juga dashboard. Di sini ada fitur-fitur. Di sini pada fitur pertama itu ada pendapatan, di mana kita dapat melakukan pencatatan pendapatan. Yang kedua itu fitur pengeluaran, yang dapat kita gunakan untuk melakukan pencatatan pengeluaran. Di sini kita dapat membuat kategori pengeluaran dan pendapatan sesuai yang kita inginkan. Ada fitur pengingat, di mana kita dapat melakukan penjadwalan agar kita dapat melakukan pencatatan keuangan secara tepat waktu. Nah, di sini ada tombol reset, kita gunakan untuk mengatur ulang pencatatan keuangan kita. Selanjutnya, cara kerja aplikasi, demo secara langsung, saya serahkan ke rekan saya. Baik, saya akan melakukan demonstrasi terkait bagaimana sistematika penggunaan aplikasi ini. Berhubung tadi secara teoritis sudah dijelaskan oleh teman saya terkait gambaran-gambarannya, terkait apa fitur yang ada di dalam aplikasi ini, langsung saja saya perlihatkan bagaimana cara kerja dari fitur-fitur aplikasi tersebut. Saya coba run di aplikasinya. Nah, itu tadi splash screen-nya. Kemudian ini adalah tampilan dari onboarding-nya yang sedikit memberikan penjelasan terkait aplikasi ini. Misalkan kita next. Nah, ada penjelasan terkait bagaimana fitur pemasukannya, bagaimana aplikasi ini dapat melakukan pencatatan keuangan pemasukan, kemudian penjelasan terkait fitur pencatatan pengeluaran keuangan, kemudian ada fitur pengingatnya untuk selalu senantiasa mengingatkan kita untuk mencatat keuangannya. Nanti saya akan memperlihatkan bagaimana cara kerjanya. Baik, kita mulai. Nah, pertama-tama kita harus melakukan login terlebih dahulu. Misalkan kita login dengan kita mengetes dengan menggunakan data dubbing, apakah bisa login atau tidak. Kita coba masuk. Nah, gagal. Berarti kita lakukan saja registrasi supaya kita lebih mengetahui data-data yang kita gunakan untuk login. Misalkan kita menggunakan bukan registrasi sudah ada indikator yang mengatakan berhasil menambahkan data. Oke, dan kita login menggunakan akun yang tadi. Kemudian kita masuk. Nah, berhasil. Nah, ini adalah tampilan utamanya dari aplikasi ini. Dapat dilihat dari hasil pencatatan terakhir, ada pencatatan dari pemasukan keuangan dari 50.000, 100.000,
Kemudian ada pengeluaran 300.000 sehingga sisa uang pencatatan kita adalah 424.230.000. Coba kita melakukan penginputan pemasukan. Kita klik ini pendapatan. Misalkan dari kategori pendapatan kita berasal dari gaji, misalkan atau laba usaha. Misalkan deskripsinya penghasilan dari usaha pribadi. Kemudian jumlah pendapatannya misalkan 100.000. Simpan. Nah, dapat dilihat sudah bertambah datanya tadi yang 100.000 dan beserta tanggalnya, dan jumlah uangnya pun selalu dinamis untuk berubah sesuai dengan data-datanya. Dan kita melakukan data pengurangan ataupun pengeluaran. Misalkan kita belanja deskripsinya belanja kebutuhan kampus misalkan. Kemudian pengeluaran kita misalkan 500.000. Nah, sudah muncul, sudah bertambah datanya dan sudah terhitung secara otomatis. Nah, itu fitur yang paling utamanya di menu home-nya. Kemudian ada beberapa fitur lain lagi. Misalkan di dompetku, kita bisa melihat ataupun mengklasifikasikan pencatatan keuangan kita berdasarkan kategori pendapatan maupun pengeluarannya. Misalkan kita kategorikan dari pendapatan, nah yang muncul adalah pendapatan saja. Kemudian beserta tanggalnya, ada tanggal 26, ada tanggal 27. Kemudian dari pengeluaran bisa kita lihat juga. Nah, beserta ada totalnya di bawah. Total pengeluaran kita misalkan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, ini di fitur dompetku. Kemudian di fitur di bagian kategori pendapatan. Nah, ini tadi yang muncul ketika misalkan kita melakukan inputan data. Untuk memudahkan pencatatan ke depannya, yang misalkan kita memiliki kebiasaan-kebiasaan tertentu untuk kategori pendapatan kita bisa tambahkan pendapatan supaya memudahkan kita nanti untuk mencatat keuangan kita secara instan. Misalkan nama kategorinya kategori pemberian misalkan, kita simpan. Nah, sudah bertambah. Bisa kita cek bahwa kategorinya bertambah pemberian. Nah, seperti itu cara kerjanya tadi untuk kategori pendapatan. Pun demikian di pengeluaran, cara kerjanya sama. Kita tinggal membuka ataupun menambah untuk kategori pengeluaran. Nah, nantinya akan muncul juga di menu home. Kemudian ada laporan bulanannya, bisa diklasifikasikan berdasarkan waktunya. Misalkan di bulan Januari apa yang menjadi pendapatan maupun pengeluaran kita, serta pengkategoriannya tadi seperti ini. Misalkan di gaji, pendapatan dari gaji kita ada 1 kali pencatatan, di laba usaha ada 3 kali pencatatan, di hadiah, di kategori hadiah ada 2 pencatatan, pun di kategori lain ada 1 pencatatan. Begitu juga di pengeluaran. Kemudian untuk fitur selanjutnya, fitur pengingat. Nah, di sini fitur yang juga sangat berfungsi untuk mengingatkan kita di waktu-waktu tertentu ketika kita mengakses-nya. Dan ini akan selalu mengingatkan kita tiap hari untuk di jam-jam yang kita set, untuk mengingatkan kita untuk melakukan pencatatan keuangan. Misalkan kita cek saja, kita set jam pukul 2.54. Kemudian kita set kita isi keluar aplikasinya, kita tunggu apakah ada notif yang memberikan kita peringatan untuk melakukan pencatatan keuangan di waktu tertentu. Kita tunggu beberapa saat.
di pukul 2.54 nanti. Jangan lupa catat keuangan Anda hari ini. Nah, sudah ada notif dan beserta ada suaranya juga. Nah, ada notif di atas yang mengatakan bahwa jangan lupa catat keuangan Anda hari ini. Kemudian ketika kita klik, nah langsung masuk ke aplikasinya. Itu fitur pengingatnya. Kemudian ada tentang bagaimana penjelasan terkait aplikasi ini. Di sini ada penjelasannya. Kemudian ada tombol keluar. Kita klik. Ini kembali ke menu login. Nah, mungkin itu yang bisa saya demonstrasikan terkait bagaimana pengoperasian dari aplikasi ini dengan beberapa fitur-fitur yang dimiliki. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.